Hai orang miskin, tidur yang nyenyak, agar kami tetap berkuasa. Hai orang miskin, tetaplah bodoh, biar kami bebas untuk menipu. Hai orang miskin, tidur yang nyenyak, agar kami tetap berkuasa. Hai orang miskin, tetaplah bodoh, biar kami bebas untuk menipu. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Syukurin main buka-bukaan borok, alhamdulillah. Main buka-bukaan rahasia, alhamdulillah. Udah gitu apa bu? Ini dulu dia zolim sama kita orang, sekarang dia kalah zolim sama lawannya. Sampai dia ngomong apa? Dulu kita curang, kok sekarang kita dicurangin? Iye, buaya ketemu buaya. Bu, kalau buaya sama buaya lagi ribut, gelar tikar, taruh kopi, nonton. Betul? Setuju? Mau ngapain kita ikut-ikutan, betul? Yang mau ribut buaya, sini buaya, ribut sono. Ya udah gitu buaya yang satu pakai ngomong, rakyat Indonesia kita terzalimi. Iye, nah kemarin lu zalim, betul? Sekarang lu dizalimi. Al jaza min jinsil amal, saudara. Iya, dia dulu menzolimi orang, sekarang dia dizolimi. Rasain. Betul gak bu? Betul gak? Ada yang ditangkap, lu pakai nangis. Iye, gue ditangkap gak nangis. Betul? Betul? Wah, polisi ngeborgol di depan gue angkat. Mau ngapain gue pakai umpet-umpetin? Gak ada, betul bu? Kita ditangkap bukan memperkosa, bukan narkoba, bukan koruptor, betul? Takbir. Nah sekarang mereka ada utusannya minta supaya Habib Rizik membatalkan 212. Kenapa? Dia bilang cukuplah 411 itu aksi paling besar. Jangan ada lagi yang lain. Ini kita nih investor Cina pada ketakutan ngelihat 411 itu. Habib Rizik kan lagi bangun pesantren. Sudahlah Habib, nggak usah lagi demo-demo lagi. Kita mau bantu Habib Rizik 1 triliun. 1 triliun nolnya berapa tuh Pak? Tuh kalau 1 triliun dibeliin es cendol, Pekanbaru tenggelam. 1 triliun. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tuh Habib Rizik tolak. Habib Rizik katakan, katakan kepada kau punya teman itu, nggak usahlah tawarin kita macem-macem. Kita nggak pernah mengganggu mereka kok. Mereka mau datang, mau berdagang di Indonesia silahkan, kita nggak pernah ganggu. Mereka mau jadi pengusaha silahkan, mereka mau jadi pedagang silahkan, mereka mau jadi konglomerat silahkan. Kita nggak pernah ganggu kok. Mereka mau jadi orang kaya raya silahkan. Tapi begitu sudah jadi kaya raya, jangan terus setelah ekonomi negara mereka kuasai, jangan terus kekuasaan mau diambil alih dong. Ngatur-ngatur presidennya si anulah, gubernurnya si anulah. Beda agama dipaksakan, komunis dihidupkan.
penista agama dibiarkan, LGBT, narkoba. Kalau modelnya seperti ini, mau ambil alih kekuasaan negara. Waduh, pribumi kebagian apanya? Ini pribumi kebagian apanya lagi? Kakek nenek kita yang sabung nyawa dengan para penjajah, betul tidak? Kakek nenek kita yang berceceran darah menyuburkan negeri ini, lawan penjajah. Setelah mereka keluar penjajahnya, sekarang masa jadi budak di negeri sendiri? Gak terima. Habib Rizik katakan, kalau modelnya seperti ini, demi Allah sampai tetes darah penghabisan, saya tetap berjuang sampai tegak keadilan di Indonesia. Saudara-saudara. Akbar, Akbar, sallu ala nabi. Jadi Habib Rizik mikirnya kalau mikir duit dia udah cukup, Pak. Yang dia pikirin bukan itu. Ini negeri harus diselamatkan. Kalau enggak hancur, Pak, kita umat Islam. Jangan menyesal. Jangan menyesal. Ya, komunis ini kejam, Pak, kejam. Biadab, Pak. Jangan menyesal. Angola, tahu Angola? Sekarang ini di Angola, gara-gara kebanyakan utang sama Cina, sekarang Angola menetapkan aturan Islam dilarang di Angola. Masjid ditutup, semua orang nggak boleh sholat. Akhirnya mereka sholat di jalanan, ditembakin polisi. Ini 2 bulan ini nih. Jadi biar kita paham tuh, Indonesia kalau sekarang nggak bersatu umat Islamnya, tidak berjuang umat Islamnya, jangan mimpi tahun depan, besok, lusa, anak cucu kita masih menikmati udara Islam. Jangan mimpi, ya, man. Sekarang waktunya kita berusaha bersatu padu, tegakkan keadilan bersama-sama. Insya Allah kita menang, saudara. Amin. Siap berjuang atau tidak? Siap berjihad atau tidak? Kayaknya sih PDIP sudah all out perang terbuka pada Jokowi. Yang pegang komando adalah sang ketua umum sendiri. Dia menyamakan penguasa saat ini dengan Orde Baru. Dan Megawati menyerukan para relawan untuk tidak ragu melawan. Ganjar juga dengan bersemangat menyatakan akan menabrak siapapun yang menghalangi. Ini lantas dilanjutkan dengan pernyataan ketua tim kampanye Ganjar yang mengajak relawan melawan kezaliman masif. Beberapa hari yang lalu, mantan wali kota Solo yang juga tokoh PDIP, FX Hadi Rudiatmo bahkan menggambarkan Bu Iriana sebagai menantu yang tidak menghormati mertua. Bu Iriana, kata FX Rudi, tidak melayat ketika ibunda Jokowi itu meninggal dunia. Lucunya, baru saja saya dikirimi berita yang menunjukkan bahwa Bu Iriana ikut dalam proses pelepasan jenazah ibunda Jokowi di Solo. Yang menarik juga, PDIP mencabut gugatan terhadap Rocky Gerung. Beberapa waktu yang lalu kan PDIP marah karena Rocky menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol. Sekarang karena merasa sependapat dengan Rocky bahwa Jokowi memang bajingan tolol, PDIP sudah mencabut laporan soal Rocky ini. PDIP nampaknya sudah tiba pada kesimpulan ketertinggalan suara Ganjar hanya bisa diatasi kalau mereka kini bertindak ofensif. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Ketika beliau mendesain sebuah skenario besar untuk melawan Pak Ganjar, mencalonkan putranya. Bukan kita anti anak muda, saya sangat respect sama keluarga ini, saya sangat hormat, saya sangat cinta. Tapi ketika seseorang mencalonkan dengan segala upaya membegal MK, tiba-tiba mencalonkan putranya, itu kita melihat loh apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Apa kita nggak nyangka, seluruh ahli pikir, seluruh ahli strategi tidak pernah memikirkan ini. Benar. Ya kan? Tiba-tiba loh kok nyebrang, loh kok keluarga ini nyebrang, ada apa? Dan satu, kedua, ini akan merusak tatanan demokrasi kita. Ketiga, ini mengajarkan pada generasi kita bahwa meritokrasi itu nggak penting. Ya,
Kalau bisa loncat pagar, loncat. Kalau bisa loncat barisan, kita tidak pernah diajarkan cara antre yang benar. Tidak ada kata lain dan tidak ada kata menyerah atau lemah. Hanya berjuang untuk menang. Jangan takut dengan intimidasi. Jangan takut dengan ancaman-ancaman dari aparat manapun. Hanya satu kata, lawan. Saya lihat mulai misalnya aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kejoliman ini. Termasuk Tentara Nasional Indonesia tidak boleh berpolitik. Itu undang-undang yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat. Saya ingatkan atas nama saya, anggota Komisi 1, tolong jangan main-main merusak demokrasi rakyat dengan mengeblok media sosial, terutama yang dilakukan oleh Kominfo. Sejak awal saya minta Menteri Kominfo kalau menjadi partisan salah satu capres lebih terhormat mundur supaya keselamatan dia juga terjaga selamanya. Merdeka!